Gue menyatakan, dengar dulu. Malikil, dengar dulu. Enggak, lu lurus dulu. Malikil, bro. Bro, sebentar. Saya sedikit. Gini, kamu jangan ngajarin orang untuk membedakan orang. Itu siapa yang ngajarin kamu begitu? Nggak pernah gua. Murid-muridmu itu di mana-mana. Murid-muridmu itu di mana-mana. Itu kayak hantu bergentayangan membedakan orang-orang yang nggak sepakat. Aduh, nggak seperti itu. Gini bro, kita itu tolong jadi sesuatu yang membangun lah, bukan sesuatu yang menghancurkan. Gini, janganlah kayak gitu. Gue udah bilang, kalaupun gue mengajar, terlalu Malikil, sebentar. Gue itu bukan Malikil, bidat lo, kan nggak gitu. Gue menjelaskan seperti kamu mengajarkan ke murid-muridmu. Bukan, gue ngajarin gini, lu dengar dulu apa yang gue kasih tahu, bukan ngajar sih. Cuman memang ada pengajaran yang pada saat itu mengajarkan ajaran namanya patripasionis. Bapak itu yang disalib. Nah, itu sudah dinyatakan salah oleh gereja. Itu yang gue ngomongin itu. Dasarnya di mana? Ya itu yang terjadi di tahun 2020. Bukan di Alkitab, ada nggak dasarnya? Kalau ada nggak di Alkitab Yesus itu bukan Bapa? Ada nggak dasarnya? Ya, aku dan Bapa adalah satu, contohnya. Iya, maksudnya Yesus bukan Bapa, ada nggak dasarnya? Dasar hukumnya di Alkitab ada nggak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bro, yang saya tanya di dalam Alkitab itu tadi urusan gue, bro. Itu tadi gue barusan ngomong Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 20 ayat 17, Yohanes 7. Lu mau yang gimana? Kalau lu ngomong aku bukan Bapa, itu nggak ada. Nah itu makanya Yesus kan mau gini. Kalimat gini, bro Malikil. Bro Malikil, justru perkataan lu Malikil yang lu harap ada di kitab Injil itu tidak ada. Oke, Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Lalu mengapa pula kalian mengajarkan bahwa melihat Yesus bukan melihat Bapa? Baik, sekarang gue jelaskan. Boleh dong gue jelasin? Monggo. Ini dengan penulis yang sama. Yohanes, ini kan ceritanya Filipus kan minta tunjukkanlah Bapa itu pada kami, kan begitu? Kan itu konteksnya kan? Boleh nggak? Sorry. Boleh nggak, abang-abang? Boleh nggak? Kalau kita bicara hal ini jangan di publik lah. Nggak apa-apa. Boleh nggak? Kenapa sih kalian itu? Nggak masalah, biar orang tahu posisi Adirin itu seperti apa, posisi Malikil seperti apa, gitu loh. Ya lanjut silakan. Nggak masalah tuh. Oke. Ya itu Filipus waktu itu minta menunjukkan, udah sekian lama lu sama gue, lu masih nanya Bapak itu. Kan Bapak itu kan tidak seorang pun yang pernah melihat dia, Yohanes 1 ayat 18. Tetapi anak tunggal Bapa yang duduk dalam pangkuannya, dialah yang menyatakan. Yesus itulah yang menyatakan Bapa yang tidak terlihat ini. Kok masih lo tanya Bapa itu gimana? Kan Bapa itu gak kelihatan. Combro, itu maksud dia. Ini gue udah datang ke dunia nih, anaknya ini turun menyatakan Allah yang gak kelihatan ini. Oke. Itu maksudnya. Oke, jadi di sini kan Yesus mengakui, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena dia menyatakan. Bentar dulu. Lalu kamu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa. Yesus mengakui. Dia anak, bro. Lu jangan membongkar sendiri. Lu Malikil. Gantian. Sesat kau Aderion. Nah, lihat. Gue bro Malikil. Gue gak ngomong sesat loh. Iya, serius, gue ngomong sesat. Jadi gini loh, orang-orang yang beredar di omongan mulut-mulut sampah kalian itu yang suka menggosip, ada yang suka sesat-sesatin. Justru gue yang disesatin. Gue gak bilang kayak gitu. Saya bisa buktikan kok dari pernyataan. Yakin bro. Nah itu. Iya yakin gue, yakin. Oh iya. Yakin gue. Yakin gue sama Malikil. Walaupun kita berbeda, tadi dengar dulu Malikil. Gue tidak pernah bilang Malikil sesat loh. Baru gak ada dari tadi, serius. Ada. Mana? Gimana? Kapan? Enggak pernah. Pendusta kau Aderion. Kau anak iblis kau. Kau pendusta. Salah. Ya gitu. Oke gini ya, kita baca. Jadi itu maksudnya kan gini loh, kan lu kan kalian kan para orang awam. Kan gue kan harus ngajar. Yang awam ini kan perlu diajar, bro. Gitu ya, dan iyalah. Maksud lo? Tapi lanjut, silakan. Enggak, maksud abang Rian maksudnya orang awam tuh gimana ya?
Ya orang-orang awam itu yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, itu loh kita perlu ajarin, Pak. Lah makanya bro, gini. Ini Kalau loh, tidak orang sebentar. Ya, orang awam masa diulang lagi, tadi saya bilang standar orang awam itu adalah orang yang mengatakan Yesus itu Bapa gitu loh, Pak. Itu tadi saya ngomong. Gantian. Iya, silakan. Oke. Kalau Yesus tidak mengatakan di dalam Alkitab dia bukan Bapa, ngapain kalian mengada-adakan? Bukankah yang mengadakan sesuatu yang tidak ada itu iblis? Nah, ayat 7, Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Lalu mengapa pula kalian mengatakan bahwa Bapak itu masih misteri? Ya? Kenapa? Itu siapa yang ngajarin? Saya bertanggung jawab kalau kamu sesat. Aduh, Saya bentar bilang dulu. Nggak masalah. Bentar Ini gue dulu. bisa jelaskan ini semua tuh bisa dijelaskan. Ini gue bisa menjelaskan ini semua kok. Masalahnya begini bro, penjelasan kalian itu tafsir mandiri, nggak ada dukungan ayatnya. Betul. Oh, Itu. Jadi begini, Alkitab itu kalau mau dipahami ya baca Alkitab, nubuatan, ada oke, penggenapan. baik Sebentar. sekarang. Aduh. Oke. Buran, nggak usah terlalu dilebihin ya, silakan. Gue pikir tadi udah Bukan. selesai. Lanjut. Oke. Nah, ayat 9 kan yang menjadi problem kalian, kegundahan kalian itu sudah diwakili oleh Filipus. Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa, disuruh tunjuk. Bapa itu kepada kami itu sudah cukup kepada kami. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Memang siapa aku itu? Ya, Kristus itu adalah roh itu, roh yang punya gelar, yang memiliki gelar Bapa, yang menjadi daging, yang nampak, yang namanya Yesus. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Betul. Lalu nikmat mana Benar, lagi yang karena kalian mau anak lah dustakan? Aduh, Baik. jangan anak Gue jelasin boleh dong, Malikil. Gini, bentar. Anak Jangan itu terlalu lama lu kalau muter-muter gitu-gitu doang kok lo Malikil. Kalau hanya itu poinnya lo ambil, jangan saya ajari dulu kawan. Anak itu Baik, gak apa-apa. adalah gelar bagi sang roh itu, ketika roh itu menyatakan dirinya itu digelari anak. Tuh bagi dari mana? Sang roh. Lah, memang anak itu sudah ada tuh. Anak disebut Ibrani 1 ayat 2. Baca Malikil. Baca. Salah Anak Gideon. itu Yesus kan ketemu salah. Lihat, Nikodemus. gue belum ngomong loh. Dia Gue tidak ngomong salah, gue Tuhan ngomong itu sesat. roh. Oke. Setiap orang yang lahir dari roh, dia menganalogikan roh itu angin loh. Udah, Dia bentar itu dulu kamu pengajaran jangan. Yesus kepada Nikodemus. Mas siapa sih namanya gue? Lu ngomong gereja aja belepotan tadi. Lu bilang nggak ada istilah Nah, gereja. Udah itu ntar lu. dari mana kamu paham itu Enggak, dalam? lu Kita lewat fokus ke hatinya Malikil lebih aja. Bro, Ah, gue udahlah. fokus ke Malikil. Enggak, biar supaya ini enak omongannya. Jadi satu orang aja. Kalau gue ngadepin semua, kelabakan gue. Silakan. Gitu loh. Satu orang aja, jadi fokus enak didengar juga orang denger enak. Nah, coba lanjut deh. Silakan. Nah, itu kan tadi kan sudah saya jelaskan. Saya sudah menjelaskan itu. Kamu nanya lagi, sekarang kan saya belum menjelaskan. Maksudnya Yesus itu seperti sama. Itu kitab yang sama, ditulis oleh Yohanes. Penulis yang sama, menulis yang sama juga. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, kecuali anak tunggal Bapa yang duduk di dalam pangkuannya, dialah yang menyatakan. Nah, anak itulah yang menyatakan Allah yang gak kelihatan itu. Itu kenapa, jangan dipotong ya. Itu kenapa Yesus, barang siapa yang telah melihat aku, telah melihat Bapa yang tidak kelihatan itu. Karena aku ini anak yang menyatakan Bapa yang tidak terlihat. Itu poin satu. Poin kedua tadi kan ayatnya Yohanes 1 ayat 18. Yang kedua 1 Timotius 6 ayat 16. Nih dijelaskan di sini. Dialah satu-satu yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu tegas disebut. Tidak ada yang bisa melihat Bapa, itu tidak ada, kecuali anak tunggal Bapa itu yang menyatakan. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bapa itu gak akan bisa dilihat kecuali anak yang menyatakan kok. Tidak ada yang tahu siapa dari Bapa kecuali anak. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi Nah, apa itu, artinya coba. Yohanes 10 ayat 30?
Sudah? 10 dan ayat 30 belum. Oh, dia nanya nih, Bro. Ini gue mau jawab atau gimana? Sebentar. Malikil. Sebentar. Ah, Halo sebentar. bro, Berarti saya gue tanggungan tanggapi ya. bro, bisa bro Malikil, saya tambah. Oh, silakan. saya tanggapi. Silakan. Gini nih ya bro adek ya. Jadi yang bro adek bilang sampaikan tadi itu sebenarnya persis sama dengan yang disampaikan oleh Bro Malikil. Dia adalah Bapak itu sendiri. Apa Dia buktinya? menyatakan dirinya. Buktinya ya. Gimana persis? Wah, gimana sih lo? Sebentar. Lu gimana sih? Ya Masa- jangan dulu. masa Ya, gua dari jangan untuk dulu. mengaku dia? Ya diam aja dulu. Sebentar saya mau jelasin. Enggak, jangan sama-samain. Gue bilang beda kok. Kamu bilang beda disama-samain sih, Pak. Iya kan kita ini yang mengamati. Santai. Kita yang mengamati. Kamu diam dulu. Diam dulu aja. Bang, Diam dulu aja. kalau memang Baru beda. masuk aja. Jangan Ya potong, udah, Pak. kamu diam aja, nanti saya jelasin. Jangan potong. Silakan. Motong-motong segala ngawur ini orang. Jadi begini, ya. Anda bilang bahwa di firman Tuhan mengatakan bahwa anak yang menyatakannya jelas. Iya kan? Jadi Yesus ini menyatakan Bapa dan dia berkata bahwa dialah Bapa. Makanya selalu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa akulah dia, itu untuk menyatakan, untuk memberi pengertian kepada mereka bahwa Iya. dialah itu, Bapa itu sendiri. Betul. Ya, gini, sebentar ya, coba baca ayat Alkitab tuh, perhatikan baik-baik. Sampai Tuhan Yesus menyatakan, kalau dia sudah menyatakan bahwa dia adalah Bapa, apalagi? Akulah dia. Apa bertentangan dengan ayat Alkitab yang lain? Tidak. Waktu di perjanjian lama, dia belum menyatakan dirinya. Itu benar sampai Yesus menyatakan dirinya. Itu jelas firman Tuhannya. Gitu loh. Aneh ini. Apa sih? Saya memperhatikan juga apa yang Anda jelasin. Jadi bukan berarti saya menyamakan, tapi saya bisa menyimpulkan sebagai peserta di sini. Saya bisa menyimpulkan dari kedua yang Anda jelaskan, Adirion sama Bro Malikil. Sebenarnya itu bodoh. Cuman Anda menyimpulkan yang berbeda. Gitu loh Adirion. Gimana Itu aja dulu, sebenarnya apa? Tadi nggak dengar. Sebenarnya itu bodoh. Gimana? Gini loh. Gimana tadi? Yang kamu Aha. jelasin itu berdasarkan Alkitab. Yesus, kalau kita simpulkan, ya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tapi Anda menyimpulkan berbeda dengan Bro Malikil. Dia menyatakannya ini, Bapa itu aku. Itu jelas firman Tuhannya. Ya, Sekarang engkau telah melihat dia. Dan Aha. engkau telah melihat ini. Sekarang ini engkau telah melihat dia. Siapa dia Aman. itu? Anak. Kan gitu. Kan Anak. jelas kan dia bilang kan aku. Nah. Pertanyaannya tunjukkan Bapak itu. Masa jawabannya itu? Betul. Gitu loh. Gini. Bagaimana sih Adirion ini? Dia Gini, Pak. Tunjuk. Makanya merasa Begini. pintar kau Adirio. Nggak mungkin gini loh. Kan karena kan Dikulit kau di sini, kau bodoh kau. Yang ditanya Filipus itu Bapak. Masa jawabannya anak? Ini, bro, Sudah, kan? sorry. Jangan Tenang. juga kita berkata-kata kasar atau Iya. apa. Ini kita kan nggak apa-apa kok. saling Lu nggak masalah. memperkuat pemahaman. Ini debat. Ada Ini debat bukan pemahaman yang diskusi nih. keliru, kita saling melengkapi. Betul. Iya. Kenapa rumahnya Adirion? Udah. Maaf, saya kutip Satu-satu lagi aja. Adirion. Saya ulangi ya. Nggak apa-apa. Yang Kamu ditanya itu si juga- Filipus itu tentang Bapak. Masa Betul. jawaban Yesus anak? Loh, karena kan tadi kan saya sudah menjelaskan, nggak seorang pun bisa ngeliat dia kecuali anak tunggal Bapa. Berarti Yesus itu adalah anak, bukan Bapa, Pak. Oke, udah gitu Kan ya. itu kan coba dulu Udah, baca. Enggak, udah. Malikil belum dong, Malikil. Belum dong. Tadi kan gue udah ngomong di framing udah panjang lebar. Oke, Yohanes oke, 1 ayat udah. 18 nih. Ini gue ngomong pelan-pelan lo nih. Lu kalian jangan bilang wah ini yang bidat-bidatin. Kalian kok dari tadi yang keras. Nih Yohanes 1 ayat 18. Perhatikan. Ini loh, ini penulis yang sama nih. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, bukan Bapa deh, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Nah, Yesus itu pada saat berbicara dengan Filipus, ya dia itu berbicara sebagai anak. Dia itu adalah Apa anak. karena pernyataannya Bapaknya Yesus? Coba dulu kau kutip dulu pernyataan Yesus. Iya, Di justru situ Pak. jawabannya. Yang melihat aku, melihat Bapa. Di situ Dia jawabannya sudah Bapa. menyatakannya. Iya, jadi anak belum. itu sudah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Itu. Dia adalah Bapa. Dia sudah menyatakannya. Apanya Tuhan? Pernyataan Yesus itu apa? Sabar. Jadi Adirion, Anda itu aneh.
memberikan narasi di atas, setelah selesai disimpulkan, kamu menyimpulkan hal yang berbeda. Kita nggak menyalahkan loh pernyataan Anda, kita mengiyakan. Tapi kesimpulan Anda yang salah. Jangan Kesimpulan Anda yang salah. Kesimpulan gini, Anda yang keliru, gitu loh. Tapi pernyataan Anda di atas pakai ayat-ayat itu benar. Tapi pada saat Anda menyimpulkan, dia telah menyatakannya, Anda mengatakan bahwa hal yang berbeda. Padahal yang dia menyatakan bahwa dia adalah Bapa. Itu yang dia katakan, gitu loh. Oke, adek, sudah ya. Nah, gantian ngomongnya gini. Sebentar, adek. Belum kelar loh, tadi gue belum selesai sebenarnya loh. Dia kan dipotong. Udah nggak nyambung sudah. Gue dipotong. Saya dipotong loh. Bagaimana gue? Silakan. Belum sampai, gue baru. Artinya gini, Dek. Bentar, Dek. Kamu jangan lari kemana-mana dulu. Fokus ke sini ya. Yang ditanya Filipus itu tunjukkanlah Bapa, bukan tunjukkan anak. Oke? Itu yang ditanya. Tunjukkan. Sebentar dulu. Tunjukkan. Yang ditanya tunjukkan Bapa, bukan tunjukkan anak. Oke? Silakan. Loh, ya itu maksud Yesus berbicara seperti itu karena memang Bapa itu nggak bisa dilihat. Filipus minta melihat Bapa, bagaimana bisa melihat? Allah itu kan roh. Yohanes 4:24. Nggak mungkin lu bisa melihat. Lu udah lama belajar sama gua, lu masih minta. Yesus katakan yang melihat aku melihat Bapa. Sabar, Bro Tito, sabar. Ya, silakan ya. Betul, Pak. Karena dia yang tidak terlihat itu dinyatakan oleh anak yang berada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan. Yohanes 1:18 itu loh maksud Yesus. Oke, sudah. Oke, bentar. Gini dia ya. Belum selesai, belum kelar. Terakhir ini ayat yang ini juga nih. 1 Timotius 6 ayat 16. Ini yang dari tadi gue pengen kasih tahu gitu loh. Ini udah Yesus udah bangkit ya. 1 Timotius itu ditulis setelah Yesus bangkit ya. Ingat lu konteksnya tuh. 1 Timotius 6 ayat 16. Jadi jangan ngomong, oh itu pas waktu Yesus jadi manusia. Enggak kayak gitu. Nih 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Titik, enggak. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Jadi selama diri lu manusia, termasuk Filipus, enggak akan bisa ngeliat Bapa kecuali anak itu yang menyatakan. Itu bukan berarti Yesus itu Bapa, bukan. Karena kalau lu minta melihat Bapa itu konyol. Allah itu roh, dia itu tidak terhampiri, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tapi saya bisa jelaskan bahwa Yesus itu adalah satu dengan Bapa. Enggak, tadi gue menjelaskan, gue gak peduli. Tadi yang gue jelaskan tentang, gue tadi menjelaskan tentang apa yang dimaksud perkataan Yesus dengan Filipus. Silakan. Udah, lanjut. Gantian ya, gini. Silakan. Adek, kan ditanya di sini tentang Bapa, tunjukkan Bapa. Lalu kamu mengatakan itu Yesus menjawab anak. Artinya kamu mau mengatakan Yesus ini nggak nyambung. Pertanyaannya Filipus Bapa disuruh tunjukkan, Yesus menjawab anak. Kalaupun itu Bapa itu tidak bisa dilihat, Yesus akan menjawab. Ya, Bapa akan tidak terhampiri dan dia mewakilkan aku untuk menyatakannya kayak gitu kan? Betul. Nah, jadi kamu harus fokus kepada pertanyaannya. Benar, ini kan kamu ngulang-ngulang. Kamu ngomong ngulang-ngulang, Maliki. Kamu enggak omongan kamu pertama, yang kedua itu enggak ada perkembangan. Jadi Maliki ini hanya bermain kenapa di kejang-kejang Aderio? Kamu diam dulu Aderio. Sekarang gini ya Pak Maliki loh. Bro, gue ini tuh udah jangan begitu. Ya, jadi lu tenang aja. Iya, udah kamu seperti ini tuh bisa gua atasin. Jadi gini Pak Maliki, Bro Maliki. Saya masih mau bicara. Kau yang dilatih di sini, kamu diam. Bentar lu calm down lo. Ini kayak orang Gantian dulu lah. Gantian. Ini kan Filipus nanya. Ini murid lo, Maliki. Dijawab oleh Tuhan Yesus. Maliki, kok murid lo begini amat? Mental tempe. Lanjut. Bahwa Bapak itu adalah gimana sih Ade ini udah jelas lo ditulis di situ. Lo mental tempe kok gue bilang, cuma mental tempe gue bilangin. Udah. Oke. Jadi Tuhan Yesus mengkonfirmasi, bukan hanya sebatas ini. Di dalam Yohanes 12 ayat 45, Tuhan Yesus berkata, dan barang sih bilang kata mental tempe ya. Dan barang siapa melihat aku, hebat sih Ade ini. Ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mengutus Bapa? Tapi kata Tuhan Yesus, melihat Dia sudah melihat Dia yang mengutus Dia. Udah. Lalu nikmat
Allah mana lagi yang kau dustakan? Anjir, ini nggak tahu mulai mana yang distak. Halo. Bro, saya bisa tambahkan bro Malikin. Ya silakan Pak. Ya, ini tambahan ya, bro adik. Gini, itu jelas banget ya Tuhan Yesus berkata bahwa Dia yang menyatakannya. Jadi Yesus yang menyatakan. Apa pernyataan Yesus? Akulah Dia. Jelas Dia. itu. Bahwa Dia adalah Bapa itu sendiri. Kenapa kamu dustakan lagi? Itu ayatnya jelas. Di mana? Anda berkata Di tadi mana, Pak? bahwa sebentar. Anda berkata tadi bahwa Bapa itu nggak bisa dilihat. Kita juga semua tahu, Pak. Tidak ada satu orang pun dari dimensi ruang waktu, mata jasmani, bisa melihat dimensi roh. Siapa yang bisa? Bapak, Tidak betul. ada satu pun Terus yang bisa lihat. Betul. Itu pengertiannya. Nah, terus Bapak bilang Terus? terang itu nggak terhampiri. Firman Tuhan Betul. jelas berkata, ini firman Tuhan ya. Di Alkitab tuh jelas tuh. Orang yang suci hatinya, dia melihat Tuhan. Ini ada ayatnya juga nih. Sebentar, saya kasih ayat ini buat Anda itu ya. Yohanes 12. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Apa maksud terang yang tak terhampiri itu? Dia Kita juga menyatakan paham, bro dirinya. Ade. Jangan bilang kita nggak paham. Anda mengatakan terang yang tak terhampiri itu terang seperti cahaya begini, cahaya matahari. Diketawain kamu itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Dia sudah datang. Dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia itu Bapa. Oke ya, itu aja dulu. Oke, udah. Bro Ade. Unsur yang gini. Pembahasan saya itu bukan tentang terangnya, terang atau bukan, itu bukan fokus konsentrasi gua. Karena Anda yang ngomong tadi. Jadi dia sudah datang, maksud saya Bapak itu sudah Astagfirullah. Dengar datang. dulu. Paham nggak? Istighfar. Jadi yang saya fokuskan itu Istighfar, kepada goblok. dia yang tidak bisa dilihat dan dengar dulu, bukan, dan memang manusia kan gue tadi kan cuma membaca ayat full nih gini gue baca, tapi fokus gue tuh bukan tentang terangnya itu, Pak. Yang saya fokuskan ini kan kita tentang masalah melihat atau nggak melihat, terkait sama pernyataan Yesus kepada Filipus. Barang siapa yang telah melihat dia telah melihat aku, barang siapa telah melihat aku telah melihat dia. Ini loh, makanya gue kaitkan dengan 1 Timotius Lihat 6 Bapak, ayat jangan pakai 16. dia. Iya, aduh kan Yesus kan ngomong begitu. Barang siapa yang telah melihat dia telah melihat aku, bukan? Melihat Bukan begitu. Bapak. Barang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat dia. Gitu bukan sih perkataannya atau Bapak? Dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat aku, ia sudah melihat dia yang mengutus aku. Dia tuh, kenapa dibilang Bapak? Kan saya kan hanya mengkutip. Aduh, kayak gitu-gitu nggak perlu dibahas sebenarnya, Pak. Dia di situ tuh siapa memangnya? Iya, saya tahu. Tadi kan saya hanya mengkutip langsung. Dia di situ siapa namanya? Oh, combro. Ini Aduh. itu datang pada Mental akulah tahu dia. juga ini Aduh, bolak-balik. gimana sih? Rion. Tahu nggak arti akulah dia? Anda nanti dibahas bro. Ego Bro emi Malikin aniho. kita bahas tuh akulah dia itu. Aniho, ego emi kan. Ya, ini kau tahu. Dia itu ilahi loh. Yesus itu ilahi, betul. Makanya akulah dia. Makanya gini loh, Anda bicarakan Bapak-bapak bahwa yang- siapa Bapak itu, akulah dia. Itu loh jawaban Tuhan Ya, Yesus. gini loh, Dia sudah iya. menyatakannya. Dia sudah menyatakannya. Dia menyatakannya. Rayon. Gini loh, Gini loh. Satu-satu Susah lah. Dek. Apa sih yang sulit? Aduh. Gini loh, Enggak. gini. Nggak mungkin lah sulit dong, Pak. Gini Lagi loh, benar. Dek. Kita mewartakan ke orang-orang Yesus Kristus itu Tuhan dan Allah. Tapi kalian justru sebaliknya. Kita mewartakan Kristus Yesus itu adalah Allah. Kalian mewartakan Kristus itu bukan Allah. Salah. Kristus Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani, manusia. Waduh. Gue mengkabarkan ke manusianya juga loh. Gue mengkabarkan ke manusianya juga. Dia Jadi itu kamu sepenuhnya percaya Yesus Allah insani. begitu? Kamu percaya Yesus Allah begitu? Dia dua kodrat, manusia dan Allah. Dua kodrat. Ya, kemanusiaannya itu yang menjadi tebusan kita loh, Pak. Itu yang gue kabarkan. Gue gak perlu. Jadi kamu percaya Yesus Allah? Jelas pasti. Karena dia percaya adalah Yesus Tuhan. Allah udah, karena Allah yang satu-satunya adalah Bapa, udah fix. Iya, bukan Udah, seperti itu. oke. Lu jangan begitu dong, Pak. Bagaimana lagi? Lu jangan mereduksi omongan gue dong. Ya lu biarkan gue selesaiin dulu perkataan gue. Allah mana lagi yang kau mau kabarkan? No kan, kayak gini kan. Gue bukan muslim bro, yang lu bisa Enggak, gituin. artinya gini loh, Dek.
Masa nggak ada Nah, kalau gua pemberian? muslim nggak apa-apa. Kan gua kan Iya, bukan bukan. muslim. Bukan, Ya, aku maksudnya jelaskan dulu. memang Allah itu ada berapa? Coba kamu jelaskan. Ya jelas satu, Allah yang hidup adalah Allah yang di dalam dirinya terdapat firman dan rohnya. Itulah Allah yang esa. Allah yang di dalam dirinya terdapat Itu bagi firman dan saya, roh. bagi saya begitu. tertulis itu? Iya, Mana tertulis? Allah yang esa, dengar. Jangan membedah Ini kan Tuhan, saya ya. menjelaskan, Pak. Iya. Bukan maksudnya Saya menjelaskan pakai ayat ya. Saya pakai menjelaskan ayat. pakai ayat ya. Nah. Saya menjelaskan pakai ayat nih sekarang. Ya, sekarang tadi kan gue hanya menjabarkan gitu. Gue belum pakai ayat nih. Oke. Iya. Allah itu yang dengar, Allah yang benar. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Bapa itu di dalam dirinya terdapat firman, Yohanes 8 ayat 42, dan Roh Kudus, Yohanes 15 ayat 26. Itu Bapa di dalam dirinya ada terdapat firman. Firman terdapat firman. Ya benar, karena firman itu bersama karena firman itu bersama-sama dengar dulu bro, dengar dulu. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu di dalam hadirat Allah. Kenapa itu Yesus ngomong di Yohanes 17 ayat 5, berikanlah kemuliaan yang telah kumiliki dalam hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jelas dalam hadirat Bapa, bukan kemanusiaan Yesus dong. Oke, udah. Yang benar adalah firman-Nya. Oke. Itulah Allah yang esa. Jadi yang dipahami Ya. di sini yang keberadaan Allah. Di dalam Allah itu ada firman, ada roh. Benar? Benar. Oke. Betul. Nah, masalahnya begini, Dek. Yang keberadaan itu bukan Allah. Ya, keberadaan itu roh. Allah itu bukan keberadaan. Itu. Oke, Allah bukan keberadaan. Yang keberadaan itu roh. Koreksi Betul. kalau salah. Koreksi kalau salah. Allah bukan keberadaan. Yang keberadaan itu adalah roh. Roh itu punya gelar Allah. Oke. Nah, jika kamu membahasakan Allah di Roh dalam itu diri Allah, punya sebentar, gelar sebentar. Allah. Baik. Sebentar, jika kamu membahasakan di dalam diri Allah itu ada roh, ada firman, memang siapa yang pernah menyelam ke sana? Atau ada petunjuknya? Baik. Iya kan? Gini deh. Jadi kamu harus pahami keberadaan Allah itu adalah roh. Roh itu adalah keberadaan. Dia punya gelar Tuhan. Roh itu punya gelar Allah. Roh itu punya gelar Bapa. Ya, roh itu ketika menjadi daging. Gue catat ya. Roh itu punya gelar Allah ya. Ya, Roh punya gelar Allah. ya. Gelar Allah. Oke, good. Lanjut. Oke. Saya jelaskan juga ya. Bila mana roh Bro, ini sorry, Justin tolong naikin dong teman gua. Tolong teman gua naikin dulu, tolong Justin Ephraim Peter. dia Kalau kurang nggak, gue yang keluar. adabnya. Dia kurang adabnya, Bro. Dia nyerang Kalau enggak gue yang keluar. Enggak. Gue yang jaga. Enggak. Enggak. Gini deh. Dia Kalau nggak ada nggak paham, Naikin dulu. Ini adik. Naikkan dulu. Ini adik. Naikkan dulu. Gue nggak mau ngomong nih. Gue nggak mau ngomong nih kalau nggak ada Justin. Ya udah. Dia pengen naik, dia pengen ngomong, dia pengen mengabarkan Injil. Turun kau di Justin aja Pak. Kalau dia nggak mau ngomong, Ada ilmunya si Adi ini. Bikin Ya, sesat nggak ini usah. si Adirion ini. Enggak usah Kalau dia Turunin lagi. aja nih, pergi aja nggak apa-apa bang. Ya. Enggak ada nih. Gini. Nih. Kita Sebentar. saya deh ya. Saya nggak mau menaikin. Gue cat. Saya nggak mau menaikin Kristen yang nggak beradab. Oke. Ya. Karena tidak mampu Ini gue naikin roh punya berargumentasi. gelar Allah. Aduh. Ya udah kan kamu Adirion turunlah kau. Naikkan si Justin. Oke. Masa kau bilang Nah, lanjut Pak. Lanjut Oke. Lanjut silakan. Jadi Mana mungkin gue on? Kok nggak Aderion Pak? Bukan. ya, Nah, Derion, mental tahu bukan mental tempe. Masa Derion? Gimana sih? iya. Oke, gini ya saya lanjutkan. Jadi yang keberadaan itu roh. Allah itu bukan keberadaan. Allah itu gelar bagi sang roh. Tuhan itu bukan keberadaan. Tuhan itu gelar bagi sang roh. Ya. Betul Pak Malikin, setuju. Roh Kudus itu bukan keberadaan, tapi gelar bagi sang roh. Firman bukan keberadaan, tapi gelar bagi sang roh. Anak juga demikian, bukan keberadaan, tapi gelar bagi sang roh. Ketika sang roh itu menyatakan dirinya, dia digelari anak. Begitu. Jadi dasar-dasarnya harus tahu, bro. Baik. Kalau you pahami Allah itu adalah keberadaan, maka jatuhnya Allah itu proper name. Kalau Allah itu keberadaan. Gitu. Baik. Silakan. Gue boleh tanggapin dong.
Ya silakan. Nah, ini gue catat tadi. Allah itu gelar apa? Roh itu gelar bagi Allah. Allah itu gelar kan? Oh, roh Allah itu itu keberadaan. Allah itu gelar kan? Iya. Iya. Allah itu gelar kan? Allah Iya. itu gelar kan? Nah, Iya. nih. Sekarang kamu jelaskan ini bukan, itu bukan. Allah itu hakikat nih, kalian perhatiin. Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Di bawahnya, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Kalau kamu menyebut Allah itu gelar, bagaimana roh Allah di dalam gelar? Silakan. Oke, Tanggapin. sudah. Oke, itu di Mazmur Ya, berapa kamu itu? bilang ini Atau Ayub? saya catat, saya nyatat ini. Iya. Allah Iya. itu bukan Mazmur, bukan Mazmur. Saat Iya, kamu itu nyebutnya di tulisan mana? Rasul Paulus kok jelas banget. 1 Korintus 2 ayat 11. Oke, 1 Korintus 2 ayat 11. Oke. Bentar. Allah itu gelar ya, gue catat loh. Ya, Allah itu gelar, Bro. Kan ada Allah lain. Ya udah, sekarang Iya, bagaimana? oke. 1 Bagaimana Korintus roh 11. berada di dalam gelar? Oke, 1 Bagaimana roh Korintus? berada di dalam gelar? Oke, 1 Korintus 11 ayat 2 ayat 11. Korintus 2 2 ayat 11. Oke. Bentar ya. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu Warna apa itu yang apaan sih nih? bentar, Bro. Apa yang terdapat di dalam diri manusia saling selain roh manusia? potong? Di dalam diri dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Lah, lalu kenapa kamu mengatakan kamu tahu di dalam diri Allah ada firman, ada roh? Lah kan itu lucu. Sebenarnya ini Fokus dulu, fokus dulu, ayat Pak. bentar. Aduh, jangan dipotong. Malikil, Pak. Malikil jangan lari-lari. Malikil kamu jangan lari-lari. Tadi kamu bilang Allah itu Udah, kamu roh. tenang aja deh Pertanyaan dulu. gua Biar ini. dijelasin Pak Malikil dulu yang jelasin. Kamu maksud bagian gua kamu itu, diam aja Pak. dulu. Aduh, maksud gue ya udah deh. Maksud gue tuh biar Nggak supaya usah, kita kamu diam inline aja gitu dulu. loh. Biar Pak Malikil yang jelasin. Kamu diam aja dulu. Silakan Pak Malikil. Pengacara, ini pengacara lo Malikil. Oh, oke, lanjut aja. Diam Kamu dulu. Ada yang bermain. Aduh, ampun. Oke, sudah. Oke. Silakan Pak Malikil. Oke. Terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya. Apa demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, Allah itu roh. Tidak ada yang tahu di dalam Allah itu, di dalam roh itu, ya, di dalam roh itu apa saja di dalamnya nggak ada. Nah, di sini kan kalian kan mau membahasakan di dalam diri ada. Kok di dalam diri roh? Aduh. Kok di dalam roh itu kan apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Iya, kamu tahu. Allah itu ya apa? Oke. Kalau kamu makanya gini, nah saya tahu bang, gini Malikil, dengar bi Malikil. Iya, saya Gua lagi tahu bicara, jangan lu itu dipotong. nggak bisa. Oh sorry. Ya, Tapi ingat kamu harus menjelaskan kenapa kamu bisa menyebut Allah itu gelar. Roh berada di gelar gitu loh. Itu jelasin dong Saya Pak. tambahkan dikit bro. Dijelasin loh. Gue nunggu loh. Oke. Jangan. Gue fokus Oke. ke Malikil aja. Ya, oke, sebentar. Fokus ya. ke Malikil aja. Fokus ke Malikil. Oke. Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Jadi kamu kan memahami diri ini adalah suatu bentuk wujud. Lalu di dalam wujud itu ada roh Allah. Nah kayak gitu. Jadi ini bukan pemahaman sesuatu yang bentuk wujud. Nah ini susah kali Enggak. sabar bro. Oh ya lanjut aja nah. Iya, jadi ini kan konotasi ya, konotasi yang menyatakan Allah. Allah itu roh. Apa bedanya? Nggak ada bedanya di sini, bro. Jadi tidak ada orang yang bisa menyelam atau bisa mengetahui di dalam roh itu apa. Itu maksudnya. Bukan di dalam diri Allah dipahami Allah itu bentuk, lalu di dalam bentuk itu punya roh. Iya kan? Nah kamu kan memahaminya begitu, makanya kalian menarasikan di dalam diri Allah itu ada firman, ada roh, sedangkan Allah sendiri adalah roh. Makanya, Enggak ya? jadi yang menjadi keberadaan itu bukan Allah. Allah itu bukan keberadaan. Yang menjadi keberadaan itu roh. Roh itu punya gelar Allah. Roh itu punya gelar Tuhan. Roh itu punya gelar anak. Roh itu punya gelar apalagi firman. Nah maka harus paham dasar-dasarnya. Kalau hanya memahami Tuhan lalu melihat konteksnya seperti ini lalu tidak melihat nubuatannya ya sulit.
Memahami di dalam diri kok dipahami wujud, dipahami sesuatu sehingga di dalam sesuatu itu ada roh, ada firman, itu kan lucu, bro. Siapa yang bisa nyelam ke sana? Di sini kan konotasi bahasanya yang mengatakan Allah itu roh. Tidak ada yang tahu di dalam roh itu ada roh kayak kue lapis, ya kan? Firman itu keberadaannya roh. Jadi Bapak itu keberadaannya roh. Lalu apa anak itu keberadaannya roh? Ya, jadi roh firman itu warnanya merah, roh Bapak itu warnanya kuning, roh Roh Kudus itu warnanya hijau. Jadi kayak kue lapis. Begitu cara memahaminya. Kan enggak begitu, kawan. Jadi kita diberi petunjuk oleh Tuhan. Keberadaan Tuhan kita itu roh sebelum dia datang dalam wujud. Jadi kita nggak usah lah berhalusinasi di dalam dirinya ada firman, ada roh. Ngapain pula di dalam roh ada roh? Itu siapa yang ngajarin itu? Nah, silakan. Nah, gue ya. Nah, ini dia. Karena kamu menganggap kalau Allah itu roh, itu bentuknya kayak roh, kayak asap. Asap gitu bentuknya. Tapi ingat, ini belum selesai, jangan dipotong. Itu kan di Yohanes 4 ayat 24. Gue jelaskan dulu konteks Yohanes 4 ayat 24 ya. Jadi gue gak akan pernah melepaskan teks dari konteks. Pada saat itu Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, di mana perempuan Samaria itu Bet Hamikdasnya itu berada di Gunung Gerizim, dan orang-orang Israel di Yerusalem. Nah, engkau menyembah tidak ke gunung itu maupun di Yerusalem karena Allah itu roh. Maksudnya apa? Allah itu bukan fisik, Allah itu goib, Allah itu nggak kelihatan. Karena begini Pak, kalau kamu menyebutkan kalau Allah itu roh seakan-akan itu bentuknya roh, malaikat juga roh, iblis juga roh jahat namanya. Malaikat itu roh baik. Apakah mereka roh? Dengar dulu bro. Tuhan dengan kodrat malaikat. Sabar. Sebentar dulu. Jadi gue biar kamu nyambung di 1 Korintus 2 ayat 11 ini, kamu nyambung logikanya. Jadi kalau misalnya kamu nggak menganggap Allah itu roh itu bentuknya Pak, sebentar dulu. Siapapun yang jawab terserah, tapi gue selesaiin dulu. Biarin gue selesaiin dulu gitu. Jadi biar kamu ngerti. Sorry Bro Ade, sebentar. Bro Malikil, aku lagi jalan ini ya. Mungkin lu Billy mau naik, aku turun dulu ya. Jalan ya, nanti putus. Oke, Bang ya. Yuk, lanjut. Yesus memberkati Abang. Ya. Udah ya, gue lanjutin lagi boleh ya. Nah, biar kamu itu nyambung apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kan gue tadi mencoba menerka apa isi pikiran lo, karena Allah itu lo sebut roh. Bagaimana roh di dalam roh, kan begitu. Dengar dulu Bill, tolong dulu di mute dulu. Maaf Bill. Tolong dulu di mute dulu host. Nah, itu kan karena lu menganggap bentuknya Allah itu roh. Ingat, malaikat juga roh. Allah itu juga disebut api yang menghanguskan, api loh disebut. Api itu apakah roh? Bukan. Allah itu juga disebut gunung batu. Allah itu juga disebut kasih. Lalu bagaimana hakikat Allah itu? Gak ada yang tahu. Tapi kalau disebut Allah itu roh di dalam konteks Yohanes 4 ayat 24 itu menyebutkan kalau Allah itu nggak kelihatan. Lu nggak dengar dulu Pak. Lu tidak menyembah lagi ke bentuk-bentuk fisik. Karena Allah itu roh, sembahlah Allah dengan roh dan kebenaran. Nah itu maksudnya. Oke. Nah, Udah saya yang jawab. Terus kaitannya sama ini, apa yang terdapat di dalam diri Allah? Belum selesai. Saya nggak nanya kok. Saya tidak nanya. Saya tidak bertanya Pak. Saya ini sedang menjelaskan iman yang benar, bahwa disebut Allah itu roh, itu bukan ngomongin. Baiklah. Yaudah kamu jawab deh. Jawab. Gue matiin. Yuk. Oke. Jadi roh itu bukan bentuk deh. Tidak ada manusia yang mendefinisikan roh itu bentuk. Tapi Tuhan pernah menyatakan bentuk kemuliaannya, gambar kemuliaannya seperti apa. Tuhan menyatakan kepada Yeskiel. Nih saya kasih tahu. Belajar kita memang dari nol. Malikil. Iya, belajar dari nol dek. Iyalah, namanya guru kan. Nggak apa-apa. Guru kan mesti ngajar murid dari basic dulu, Malikil, kayak gue nih kan. Memang nggak gampang. Nanti kalau ngajar nyanyi lagi, kecil. banyak nikmat Allah yang kau dustakan, dek. Kita mesti dari yang basic dulu aja. Oke. Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28.
Jadi yang di atas tahta itu menyerupai kelihatan seperti rupa manusia. Nah, seperti rupa manusia ini dijelaskan, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Gambar kemuliaan Yod-Heh-Vav. Jadi gambar kemuliaannya dia perlihatkan seperti rupa manusia. Dia tidak terlihat, tapi dia mampu menyatakan dirinya. Itu maksudnya. Lalu kita siapa yang mau mencoba menyelami roh, lalu membahasakan di dalam Allah itu ada roh? Allah bukan keberadaan. Allah itu gelar bagi sang roh itu. Ya betul. Allah itu gelar bagi sang. Boleh saya sedikit Pak Malik berbicara sebentar? Sedikit lagi. Jadi gini ya, gini ya dek. Kamu harus tahu juga begini dek. Ya, Yod-Heh-Vav semesta alam. Ketika menciptakan alam semesta, dia tidak menggunakan gelar Tuhan. Yod-Heh-Vav ketika menciptakan alam semesta, dia tidak menggunakan gelar Adonai, tapi dia menggunakan gelar Elohim, Allah. Gelar Adonai dia gunakan dalam bentuk interaksi dengan ciptaannya dan dalam bentuk kepenguasaan apa yang dia ciptakan. Jadi Tuhan semesta alam Yod-Heh-Vav menciptakan itu menggunakan gelar Allah, bukan gelar Adonai. Itu harus paham. Makanya di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah itu satu, sumber segala sesuatu. Karena memang ketika menciptakan dia menggunakan gelar Allah. Ketika dia menjadi penguasa, dia menggunakan gelar Tuhan. Makanya Kristus itu adalah pernyataan roh itu yang menguasai alam semesta yang sudah dalam wujud. Itu namanya Yesus itu Tuhan dan Allah. Sesuai pengakuan Thomas. Sesuai pengakuan di dalam kitab Wahyu 4 ayat 11 sampai 12. Jadi harus paham, Yesus itu punya gelar. Gelar Tuhan, gelar Allah, gelar Bapa, gelar Anak. Kan Yesus yang menciptakan. Gini, bentar deh. Kalau kamu menyangkal Yesus sebagai Bapa, maka Yesus bukan pencipta. Jadi kamu jangan memblender Tuhan seolah-olah Tuhan itu bisa diblender. Ya, Yod-Heh-Vav Ehad, bukan Elohemu Ehad, tapi Yod-Heh-Vav-nya yang Ehad. Harus paham, jangan dibalik. Saya dulu. Oke, enggak apa-apa, bukan satu-satu aja. Malikil bro, host. Enggak, saya sebentar dulu, gue maunya itu bentar dulu. Saya mau itu satu orang. Kita kasih itu dulu deh. Fokus dulu bro, Malikil satu aja dulu. Sama, takut sekali kok Adirion. Dengar ya Adirion. Takut sekali, astaga Tuhan. Dengar dulu Adirion, dengarin dulu, biar ku cerdaskan kamu. Silakan. Adirion, kamu mengatakan bahwa malaikat juga roh dan juga iblis juga roh. Kodratnya mereka itu iblis. Memang sama-sama roh. Tuhan juga roh, iblis juga roh, malaikat kudus juga roh, tapi mereka memiliki kodrat-kodrat yang terbatas. Tuhan itu maha pencipta, malaikat itu yang diciptakan. Jadi kamu bedakan itu. Jadi mengidentifikasi Tuhan itu di dalam roh itu tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 8. Ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus, dia menjelaskan setiap orang yang lahir di dalam roh, dia sama seperti angin yang bertiup kemana kamu pergi, dia tidak tahu. Nah, kalau saya yang dikatakan oleh Pak Malikil tadi, dia tidak bisa menampilkan dirinya seolah-olah, tetapi kamu tidak bisa melihat angin, tapi kamu bisa melihat angin topan atau juga tornado. Tornado itu bentukan angin juga. Jadi kamu tidak paham kawan. Jadi kamu perlu belajar banyak lagi kepada Roh Kudus. Terima kasih ya Dirion telah mendengarkan. Gue jelaskan ya. Nih, gue tuh orangnya tuh fokus aja, satu barang jadi nasi goreng. Jadi semuanya nggak dicampur aduk. Gue nyatat pernyataan lo ini, ya. Allah itu gelar bagi sang roh, kan gitu. Itu tadi pernyataan lu kan. Nah, itu gue fokus di situ aja, nggak mau yang lain gue. Gue orangnya tuh gitu fokus. Bagaimana bisa Allah itu gelar bagi sang roh, sementara di sini terdapat apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Bagaimana roh Allah berada di dalam gelar? Allah itu kan gelar kamu bilang, tapi roh Allah berada di dalam gelar. Nah, itu gue fokusnya itu. Bagi saya, bagi kami, Allah itu hakikat.
Allah itu hakikat. Roh Allah itu adalah hayatnya Allah itu. Hidupnya Allah itu, karena Allah itu hidup. Kenapa Allah itu hidup? Karena dia memiliki roh. Tentu berbeda antara roh Allah dengan roh manusia. Itu tadi dibedakan tuh di 1 Korintus 2 ayat 11. Bukan berarti karena Allah itu punya roh lantas dia jadi makhluk, bukan. Roh Allah itulah sumber dari kehidupan dunia ini ada. Nah itu, sekarang lu harus balik fokus. Kalau lu sebut Allah itu gelar, bagaimana roh Allah ini berada di dalam gelar? Ini Allah kan kamu bilang gelar kan? Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Kok bisa roh Allah berada di dalam Allah yang adalah gelar? Jawab tuh. Gue fokus di situ. Sudah? Oke, gini deh. Jadi kamu mengatakan Pak Triwira selesai ini ya, atau Razul, bentar. Kamu mengatakan Allah itu keberadaan. Nah, Allah kamu berusaha mengatakan Allah itu keberadaan. Hakikat bro. Oh, hakikat apa? Coba kamu jelaskan dulu, Coba, hakikat apa? Nggak, itu dulu. Kamu jawab dulu, Pak, pertanyaan itu. Kebiasaan. Bukan. Kebiasaan, jawab dulu. Jawab dulu, Pak. Jawab. Oke. Allah kan Tuhan sudah mengatakan, Elohim itu roh. Keberadaannya roh. Roh itu digelari Allah. Jadi harus paham. Jadi Allah bukan keberadaan. Nah, kalau Allah keberadaan, kita tanya, Allah itu keberadaannya apa? Daging? Enggak, itu dulu. Kalau lu itu tadi deh. lu lari soalnya bro, Bukan Maliki. lari. Kok bodoh. Kamu mentok dengan bahasa, Dek. Seolah-olah. Dulu. Ya tolong jangan dipotong lah. Allah itu kan kamu bilang gelar. Iya, gelar. Roh Allah itu berada di dalam diri Allah. Berarti kan Allah ini adalah sumber dong, artinya. Berarti si Allah ini adalah sumber dari roh Allah toh. Oke. Makanya di bawah ini ditulis kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Allah itu bagaimana yang disebut gelar? Roh kita itu berasal dari Allah loh. Dia itu sumber supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Roh itu Allah itu sumber loh, Bapa itu sumber loh. Kok lu bilang gelar? Oke, sudah? Ini. Sekarang kalau kamu mau memahami bahwa Allah itu keberadaan, ya. Kalau Allah itu keberadaan, ya, eksistensinya apa? Gak ada yang tahu. Kan udah gue bilang tidak ada yang tahu kecuali anak. Serius nih. Serius. Lalu Yohanes 4 ayat 24 apa itu? Allah itu. Tadi kan saya sudah menjelaskan konteks dari Yohanes. Bentar, ya. Dek, kita ganti. Tidak ada yang tahu keberadaan diri Allah kecuali anak itu. Termaksud Aderion Huta Barat. Si gembel ini tidak pernah tahu bagaimana itu Bapa dan siapa kecuali anak. Itu urusanmu lah. Kalau nggak tahu kok urusan. Adik, hanya Yesus yang tahu. Silakan. Tuhan Yesus sudah mengatakan Allah itu roh. Jadi Allah itu keberadaannya roh. Bukan Allah keberadaannya Allah. Allah kan itu sebutan. Ya, sebutan gelar. Nah, kita tanya, kita pengen tahu keberadaannya apa. Sebentar dulu, Adek. Aderion itu Allah itu juga keberadaannya disebut sebentar api, Pak. Allah itu juga disebut api yang menghanguskan. Allah itu Gak teratur ini orangnya. memang harus lu, kalau gue terima gue jadi oneness dong. Bukan masalahnya. Tuhan bisa ini udah membidatkan dirinya sendiri nih. Kok membidatkan? Gue bilang oneness kok. Siapa bilang bidat? Saya bilang oneness kok. Dirimu sendiri, kawan. Saya bilang oneness. Kok membidat? Saya nggak bidatin. Oneness itu Kamu bilang apa saya. sih, bro? Aduh, oneness itu apa? Gue jelasin nih. Mau juga gue jelasin itu atau mana nih? Udah jangan melebar dulu, Adek. Kasih saya bicara dulu dong. Kamu juga nggak tahu oneness kok. Masa saya harus Kok jadi hakim? Cecurut-cecurutmu kan yang nanya sama saya. Makanya saya jawab atau enggak nih? Bukan, kau tuh kayak Tuhan aja menuding Cecurut orang. kau yang nanya ke aku. Sembarangan. Aku jawab nggak? Gitu loh. Aku jawab nggak nih? Cecurutmu. Pertanyaan cecurutmu saya jawab nggak? Iya. Makanya ke gurunya aja langsung lah. Makanya, Dek. Ke gurunya aja langsung. Aduh, adek, nggak ada hamba Tuhan seperti mulutmu itu loh, nggak ada loh, sembarang ngomong. Makanya kan Dia gini juga loh, Malikil ada minta yang baik nih, fokus. samping Malikil berkumpul minta Pak fokus. Biar fokus, gue sama Kau Malikil dari tadi aja. ngomong cucurut, mental tempe, apalagi kau Aduh. bilang, aduh, itu mulutmu aja nggak menunjukkan kau seorang hamba Tuhan loh deh. Aduh. Udah lanjut Sudah, silakan. Oke, Dek. Oke, tenang ya, Dek.
Kalau kamu tidak tahu keberadaan Allah itu apa, Tuhan Yesus sudah ngasih tahu. Allah itu roh. Nah kalau kamu masih bingung, kan ada jalan keluarnya. Berdoa kepada Tuhan Yesus kan. Astaga naga Tuhan. Ya kalau disebut Allah itu roh, kenapa ada roh di dalam roh? Coba 1 Korintus 2 ayat 11 lu jelasin. Oke. Coba. Oke. Jelasin itu. Gue kejar di situ. 1 Korintus 2 ayat 11. Kalau Allah itu adalah roh, kenapa apa yang terdapat di dalam diri roh itu kenapa roh? Coba jelasin. Jadi apa yang terdapat di dalam diri Allah, ya? Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh, di sini di diri Allah bukan mengidentifikasikan sesuatu pribadi, bukan. Tetapi di dalam itu pribadi dong. Diri itu pribadi, gimana sih lo? Pak Malikil sebentar. Di ini diri orang ini sekarang gimana ini? di dalam diri presiden apa? Di dalam diri presiden. Presiden itu Sebentar pribadi. Pak Malikil. Di dalam diri presiden itu apa? Kalau pertanyaan seperti itu saya jawab dengan teliti. Di dalam diri presiden tidak ada karena presiden itu gelar. Nah itu maksudnya Pak di Malikil. sini. Ya terus maksudnya apa? Berkutat di sini. Oke. Saya cuma menjawab pertanyaan Iya, jangan murid-muridmu. dipotong, Bro. Bukan saya mau jelas. Murid-muridmu yang potong. Saya menjawab. Saya Rasul atasi Rasul. Bro. Ya silakan Pak Kuri biar. Tambahin dikit bro ya. Ya silakan. Ini Bro Ade. Kalau itu di Korintus berarti yang dimaksud dengan Allah itu diterjemahkan Aderion, ini ada pelanggaran katanya. Pelanggaran apa sih? Gue ngomong apa sih? Enggak tahu. Konten Gue ngomong apa coba lo? Yang ngomong tadi yang kasar kan kalian. Ade, kalau kamu tiba-tiba mengatakan kamu yang salah kok. ini TikTok yang Lu kita memang tahu. Aderion disuruh. Iya tertulis Saya juga ngeliat kok nggak ada nama Aderion. Bukan Aderion ah. Bentar lagi kamu di ban kalau nggak Nggak percaya. ada nama Aderion. Ini di sini harus saya screen ya. Saya screen. Di host itu yang muncul Aderion. Kamu sok pintar sih, susah Iya. dibilangin. Enggak, ini Halo, gimana? bro Malikil. Ya masa sih orang yang dikeroyok malah yang di. Iya, nanti saya kirim di WA. Saya sudah screen, saya kirim di WA pemberitahuannya. Halo bro. Itu masalah. Silakan Pak. Ya, jadi gini Bro Ade. Jadi gini ya. Kalau itu tadi Bro Ade bilang di Perjanjian Baru terkait Allah. Itu Allah itu pasti dari bahasa Yunaninya itu adalah theos. Ya, live-nya mati kayaknya deh. Ya, kebenet gitu. Waduh, kacau nih. Lagi seru-serunya debat antikristus. Waduh. Elohim. Malikil. Gelar. Jelas. Itu bro. Bumi dan langit. Bro Ade, sebentar. Itu sudah jelas dan Ade, di jangan Alkitab begitu, mengatakan lah. bahwa Kan Alkitab mengatakan bahwa roh itu substansi Allah itu roh. Keberadaan Allah itu roh itu sendiri, tidak ada yang lain. Jangan seperti yang lain itu umat sebelah itu, kan nggak tahu kita. Nah, tapi Baik. ini jelas roh ya, udah jelas roh. Nah, roh itu banyak gelarnya, memang benar. Kayak contoh, kalau kita cari secara etimologinya, Elohim Allah itu kan sebenarnya sesembahan. Setiap orang itu makanya ada Elohim lain yang disembah. Jadi Gitu loh, Pak. roh itu banyak gelar ya. Ya, Roh jadi itu banyak gelar. jelas. Jadi kalau Anda menjelaskan bahwa keluar dari Allah, Allah yang mana? Kan gitu. Jadi roh itu gelar. Gimana sih? Enggak, yang gelar itu Allah atau roh sih, Pak? Nih, coba lihat Roh di itu layar. substansinya, Ya keberadaan Allah udah itu balik adalah udah enggak apa-apa itu Allah peringatan itu doang. Ya, adalah gua enggak lagi roh. ya. Udah. Gitu loh, paham kan? Jadi dia roh bukan itu satu. gelar atau Allah Dia itu roh. gelar, Pak? Enggak, bentar. Yang disebut jadi gelar Allah itu sebenarnya adalah Allah gelar. atau roh? Itu saya membenarkan apa yang dikatakan oleh Roman Tadi kata Kil. kamu Saya barusan roh itu gelar. Gitu loh. Tadi barusan Sama kamu bilang tahu roh itu itu. gelar. Kamu tadi. Benar. Kalau kita cari keberadaan. etimologinya, bro, itu Allah yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu kan dari theos kalau Perjanjian Baru. Theos itu kalau bro tarik ke bahasa Ibrani itu Elohim.
Elohim itu Elohim sesembahan. itu. Nah, Elohim itu banyak, ada Elohim Awas. lain. Makanya pada saat dicemakan jadi Allah, berarti ada Allah lain. Nah, Allah yang mana? Kalau Bro Adek bilang itu, berarti harus Allah yang benar. Nah, Allah yang benar itu adalah Roh. Itu jelas di Alkitab. Gitu loh. Oke, Saya itu bicara aja dulu sedikit. Saya bicara dulu sedikit. Ya, silakan. Saya bicara. Oke. Jadi ya pahami hakikat Allah itu apa? Tidak kita kita jangkau. Itu roh. Putus Rasul signalmu. Rasa. Rasul Gua kira suara gua. nggak jelas Rasul. Gue kira gue yang putus. Gue kira gue yang putus-putus loh. Nah, silakan Adek. Ya, gue menanggapinnya tetap sama. Ya seperti tadi, lu kan nggak menanggapin. Kalau lu menyebutkan Allah itu gelar, bagaimana roh Allah berada di dalam gelar? Justru Allah itu yaitu Bapa itulah sebagai sumber. Karena sumber dari segala sesuatu yang ada. Termaksud roh Allah itulah berada di dalam diri Bapa. Itulah kenapa coba baca Yohanes 15 ayat 26. Roh Kudus itu keluar dari diri Bapa. Karena Allah yang benar itu Bapa, itu yang Allah yang satu itu disebut Bapa toh. Nah Allah ini Pak loh. Biarkan saja, Begitu. Loh, begitu loh. Jadi roh enggak, jangan kayak gitu Pak. Kalau memang kamu merasa lucu, ya kamu tanggapin apa yang saya argumenkan. lanjut. Kan kamu bilang tadi kalau Allah itu roh kan. Ya sekarang bagaimana yang Allah yang adalah roh itu Yesus yang di dalam dirinya Yohanes dengar 4 ayat dulu. 24. Hei. Bagaimana kamu menyebutkan Allah itu roh seakan-akan itu adalah wujudnya atau apanya? Apa yang kamu bilang itu? Bagaimana di dalam roh itu terdapat roh? Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Bagaimana roh di dalam roh? Nah, lantas kalau misalnya pertanyaan kamu, lantas bagaimana hakikat Allah itu deh? Bapak itu nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu seperti apa. Yohanes 4 ayat 24 ini kan tadi kan saya sudah menjelaskan konteksnya. Orang Samaria itu menyembah Allah di dalam gunung Gerizim. Orang Israel ke Yerusalem. Lu nggak menyembah lagi ke situ karena Allah itu roh. Allah itu tidak kelihatan, bukan suatu yang fisik lagi. Kamu tidak bergantung dengan bait Allah itu lagi. Karena Begitu, roh Pak. itu ada di mana-mana, Tuhan itu ada di mana-mana. Begitu Aderion. Tak perlu Loh, kau ke gunung-gunung. Mulai sekarang dan tiba saatnya kamu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu tidak kelihatan toh, Allah itu roh. Kenapa disebut Ada Allah di itu mana-mana. roh? Dan kamu katakan ada di mana-mana. Bapak, bukan tentang ada di mana-mananya itu, bukan ensof yang saya tanyakan, bukan. Yang saya bahas itu si orang Samaria itu di dalam konteks Yohanes 4 ayat 24 itu kan mereka kan berkiblat ke suatu hal yang fisik kan. Nah, enggak lagi lu ke situ karena Allah itu roh, tidak kelihatan. Itu maksudnya kalau disebut roh itu ruah itu, makanya angin, lihat angin itu bahasa Ibrani apa angin? Ruah. Angin pun bahasa Ibrani itu ruah. Apakah dia roh? Allah kan bukan. Angin itu juga ruah loh bahasa Ibraninya. Oke, jangan terlalu panjang. Bukan jangan terlalu panjang. Itu ingat, sebentar, angin pun disebut ruah. Nah, jadi kalau disebut Allah itu roh bukan berarti Allah itu angin. Allah itu tidak kelihatan, itu maksudnya. Baik. Itu. Ya, silakan. Ya. Silakan. Rasul mau tanggapi atau Pak Triwira? Kedengaran suara saya, kedengaran. Oke, sudah. Udah jelas Pak, udah jelas. Jadi kayaknya yang tidak bisa diselami oleh manusia, hakikat itu yang dimaksud dengan adik itu. Bukan jenis, bukan bentuk. Ini kamu harus paham, adik. Jadi maksud yang kita tidak bisa selami hakikat Allah adalah pikiran Allah. Pekerjaan Allah yang tidak bisa kita pahami, bukan bentuk atau rupa. Ini kamu harus paham juga itu, adik. Kata maksud daripada hakikat Allah. Iya. Memang benar, makanya disebut ruah, bro. Bang Billy, kenapa disebut ruah? Karena itu tidak kalau berbentuk. ngomong nggak ada yang motong. Yang Tadi gitu. kamu berbicara, adik kita diem. Kamu diem lah. Enggak, seakan-akan gue nggak kayak gitu pandangannya. Justru betul. Yang Karena diomongin Billy betul. ditanggapi kamu di waktu kamu, Dek. Oh, makanya satu orang aja. Iya, Kalian jangan kan kayak berlima. kita semua di sini Satu orang kan aktif, enak. Jadi aktif, ada Adik, fokus Rio. gua. Fokus orang gua banyak, cuma banyak. Tapi lanjut apa lanjut, maaf. Aduh. Kamu Susah. Tuh, adik.
Intinya jangan dengan Suma lah, biar kita bisa begini. Kalau kamu terlalu banyak bergaul dengan Suma, begini akibatnya. Gimana gue Melenceng bergaul sama Suma? kemana-mana. Semua orang gue gauli loh. Bukan menggauli dalam arti atarin. Di sinilah kesesatan itu. Transfer. Lihat. Gue nggak ngomong sesat dari tadi, serius. Nggak ngomong sesat gue dari tadi. Kata-kata sesat. Nah ini Ya, tuh betul, dia. Makanya kalau ngomong itu jangan dengar dari gosip. Jangan dengar dari orang gosip yang nggak suka sama gue digosipin. Oh Ade lu suka sesat-sesatin. Gue bilang pemahaman ini sesat. Pemahaman ini salah. Udah. Gitu. Faktanya Udah, sekarang gue yang disesatin. gini. Kalau you mengimani ada dua Allah, ada dua Tuhan, terserah. Bentar dulu, Ade. Bentar. Lu jangan kayak gitu loh. Ini lu framing loh. Lu jadi kayak lu yang justru karena sering bergaul sama Juma. Lu iya. Ini susah. Parah adik, parah adik. Iya. Jadi Allah itu adalah roh. Di dalam diri Allah selain roh Allah, ya memang gak ada, cuma roh itu. Allah itu bukan keberadaan. Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah? Memang apa di dalam diri roh itu nggak ada. Allah itu roh. Oke. Baik. Oke, sebentar dulu. Saya baru ada bicara. Udah oke. Gini deh ya. Kamu mau membahasakan, di dalam diri Allah itu ada roh Allah, ada firman. Nah, itu kan siapa yang pernah menyelam ke sana? Nah, kalau Allah keberadaannya adalah roh, lalu rohnya yang disebut firman jenisnya seperti apa? Lalu roh yang disebut jenisnya roh Allah seperti apa? Lalu roh yang jenisnya itu roh Bapa seperti apa? Kan harus bisa dibedakan kalau kalian membedakan. Tidak ada penjelasan seperti itu, Dek. Jadi gini, Dek ya. Kalian ini seolah-olah itu pernah nyelam di dalam diri roh itu. Jadi seolah-olah kalian itu sudah menyelam, menyelidiki kayak ini ya, kayak detektif Conan yang sudah menyelidiki hal itu. Artinya gini, kita jangan terlalu lancang membahasakan sesuatu yang tidak bisa kita selami. Tuhan sudah kasih petunjuk, keberadaan Allah itu roh. Udah. Let me tell you Di something. dalam roh itu tidak ada jenis roh kayak kue lapis. Ada roh ini, roh yang berwarna hijau ini ini jenis roh roh Allah. Lalu roh yang berwarna merah ini roh jenis anak. Roh yang berwarna biru ini roh jenis Bapa. Nah kan nggak kayak gitu deh. Tuhan kasih petunjuk Allah itu roh. Jadi tidak ada orang yang bisa menyelami di dalam roh itu ada roh apa saja, nggak ada. Udah titik. Bukan Malikin coba kabur kemana, Baik. bro? Nih. Gue bacain lagi yang utuh ya. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia? Aduh, lobet lagi. Di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam diri dia. Nah, ini koma. Demikian, ini bukan hendak menyamakan, tapi ini perbandingan. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Di sini Allah di sini diparalelkan dengan manusia. Manusia itu kan hakikat. Kita kan manusia nih, manusia itu kan hakikat. Ya begitu, di dalam hakikat kemanusiaan itu terdapat roh manusia. Demikian juga di dalam hakikat Allah itu terdapat roh Allah. Gitu. Sulit ya menjelaskan. Itu. Jadi ini Sekarang gini, Dek. Gini. Jangan ngomong nggak gini loh. Kalian itu kalau ngomong gini, kalian ngomong gue nggak ketawa loh. Oke, silakan. Saya tuh ngeliatin kalau orang yang memang bener kosong itu biasanya ketawa dulu. Ya, Karena silakan. sebenarnya itu dia nggak ngerti. Ini saya jelaskan. Ini membuktikan kalau Allah yang kamu tadi sebut, yang saya tulis ini loh. Ini saya nulis loh. Kan gue setiap debat itu kan nulis apa yang kamu omongin kan. Oke. Allah itu gelar bagi sang roh. Allah itu bergelar. Sementara di sini itu ngomongin tentang hakikat, Pak. Bagaimana gelar roh Allah berada di dalam gelar? Karena apa? Allah itu adalah sumbernya, sumber dari roh ini. Oke, Itu. udah. Jadi ini hanya bukan sekedar gelar. Nah, kalau gitu. kau mengimani Allah itu adalah keberadaannya apa? Eksistensinya.
dia keeksistensinya dia tidak ada yang tahu, dia tak terhampiri, Pak. Tuhan Yesus kan sudah ngasih tahu. Tuhan Yesus ngasih Iya, tahu Allah itu roh. yang Lalu bagaimana tahu, mengatakan tidak tahu? aduh, makanya kan gue udah bilang kalau Allah itu roh, di situ ruah, Pak. Dia kan orang Ibrani nih, Yesus. Ruah itu artinya tidak kelihatan. Angin pun disebut ruah. Angin itu juga disebut ruah, Pak. Apakah dia roh Allah? Jadi Tuhan semesta alam misteri sampai saat ini begitu. Goib tidak gini loh. Ini ngomongin tentang bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Kalau ngomongin Allah itu roh di dalam Yohanes 4 ayat 24, itu sesuatu yang goib, tidak terlihat. Sementara orang Samaritan itu menyembah tuh ke dalam gunung. Gunung kan kelihatan. Oke. Yerusalem, Beit Hamikdash itu kan kelihatan. Lo Allah itu nggak kelihatan. Itu loh maksud Yesus. Dah. Kita sambung di Zoom aja.